Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara, kita akan kembali melanjutkan dialog terkait dengan jeratan pinjol, terutama terhadap anak-anak muda dan juga kaum milenial. Sudah ada bergabung narasumber bersama kami, saudara, ada Pak Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indep atau Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance. Selamat pagi, Pak Tauhid. Selamat pagi, Mas Gali, apa kabar? Baik, Pak. Pak, yang akan saya tanyakan ini terkait dengan banyaknya masyarakat yang terjerat pinjol, baik ilegal maupun legal. Ini kenapa, Pak? Apakah karena kualitas literasi masyarakat yang masih rendah, Pak? Ya, saya kira salah satunya memang adalah kualitas literasi ya. Karena informasi mengenai pinjol ya, beserta di dalamnya itu yang katakanlah ada jebakan, sebenarnya itu membuat masyarakat terlena. Ya, saya kira pertama bahwa resiko pinjol itu selain tingkat bunga yang tinggi, juga ada risiko mengenai cara penagihan, konsekuensi pembayaran, termasuk misalnya ada penalti ataupun juga ada sanksi dalam skema pembayaran yang kemudian membuat beban semakin meningkat begitu. Itu yang saya kira pertama. Meskipun katakanlah ada soal literasi bagi yang katakanlah mereka sadar ya, tetapi mereka tidak bisa keluar dari jebakan karena sesungguhnya mereka juga tidak punya tingkat kemampu bayaran membayar pinjaman online. Nah, inilah yang kemudian lepas dari sisi regulasi kita, karena kalau kita lihat pinjaman konvensional biasanya ada syarat berapa tingkat penghasilan, berapa persen dari jumlah yang bisa dipinjam dari penghasilan. Nah, sementara pinjaman online tidak dilakukan, termasuk paling mudah begitu ya untuk mendapatkan, karena siapapun bisa mendapatkan pinjol, termasuk misalnya ibu-ibu, kemudian pekerja yang tingkat penghasilannya minim, apapun, ataupun mahasiswa juga bisa melakukan pinjaman online begitu. Padahal tujuan daripada meningkatkan literasi keuangan terutama digital seharusnya memiliki tujuan yang lebih baik ya. Ini bukan hanya konsumsi tapi juga untuk produktif gitu. Jadi memang kemudahan inilah yang kemudian dari pinjaman online dengan KTP maupun foto diri itu yang kemudian membuat terlena orang untuk terus melakukan pinjaman online gitu. Yang selain regulasi yang lemah juga yang ketiga adalah pengawasan begitu ya. Kalau kita lihat dengan banyaknya pelaku pinjol, ini kan pengawasannya menjadi tidak bisa diidentifikasi begitu. Kalau individu kita ada dulu ya, dengan konvensional kita ada BI checking, kemudian ada Monef dari masing-masing lembaga begitu. Nah, sekarang dengan individu ini akhirnya katakanlah OJK tidak bisa menjangkau seluruh peserta pinjol yang sangat banyak sekali begitu. Tadi ya ada ibu rumah tangga, mahasiswa yang sebenarnya tidak layak untuk meminjam. Nah, ini yang kemudian pengawasannya menjadi sangat lemah. Begitu, Mas. Pak Tauhid tadi ada mengatakan memang teknologi ini memudahkan masyarakat untuk meminjam secara online, bahkan hanya dengan syarat KTP seperti itu ya, Pak ya. Dan Betul. akhirnya terjadi kredit macet. Ini terbesar adalah Gen Z, Pak. Jika saya lihat dari data statistik dari OJK per Juni ini, dari usia 19 tahun ke bawah bahkan ini, Pak, sampai kredit macet itu sampai 1,44 miliar rupiah. Dan ini apa yang perlu ditambah dari OJK, Pak, selama ini? Literasi padahal sudah dilakukan. Bisakah ini membendung dengan potensi masalah pinjol lewat aturan yang lebih rigid, Pak? Ya, saya kira yang pertama ya, jumlah yang katakanlah waktu pengembalian 90 hari, kemudian tadi sebenarnya secara total kredit macet itu sudah sampai kemarin di awal Juli atau akhir Juni sekitar 1,72 triliun ya, P2P lending itu sangat besar sekali ya, hampir atau kita sebut ya net performing loan-nya hampir 4%. Nah, itu berbahaya sekali karena kalau batas maksimumnya hanya 5% dan saya kira ini cukup berbahaya. Nah, saya kira memang dengan tingkat seperti itu apalagi Gen Z itu menandakan bahwa tidak ada aturan ya, tidak ada regulasi yang membatasi Gen Z untuk mengakses kredit begitu loh. Padahal potensial mereka untuk membayar itu sangat kecil sekali ya. Gen Z sumber penghasilannya dari mana, tetapi tidak jelas, tapi mereka bisa mendapatkan kredit yang di luar kemampuan mereka membayar. Pada akhirnya orang tua yang kemudian
kebebanan begitu. Mereka dibebani untuk membayar pinjaman online. Nah, ini ya akhirnya orang tua tahu dan repot. Nah, ini saya kira memang perlu ada pembatasan, regulasi siapa yang berhak dan harus menunjukkan kalau tidak katakanlah rekening dia sendiri atau orang tua ya ada kalau kita sebut sebagai kolateral ya, ada jaminan begitu sehingga dia mampu membayar begitu. Yang kedua juga ada persetujuan bukan hanya dari generasi Z-nya sendiri, tapi lingkungan sekitar begitu, agar bahwa ini bukan hanya pribadi ya, tapi tanggung renteng begitu ya, sehingga ketika dia secara pribadi melakukan pinjaman orang lain, pinjaman online, orang tua mengetahui begitu ya, jadi kalau ada apa-apa dia siap bertanggung jawab begitu. Nah ini yang kemudian tidak terjadi karena misalnya anaknya minjam ada 2 3 orang, orang tua tidak tahu, tapi secara akumulatif akhirnya dia harus membayar dan padahal dia tidak mampu dan akhirnya yang terjadi adalah problem sosial karena mekanisme penagihan oleh debt collector mungkin secara sosial memang akhirnya membuat persoalan tersendiri. Nah, saya kira memang regulasi juga perlu ada disusun aturan baru, kemudian pembatasan termasuk adalah batasan jumlah maksimum yang bisa dipinjam. Gini Pak Tauhid, menurut Pak Tauhid ini aturan seperti apa yang harusnya diterapkan oleh OJK? Karena gini, misalnya per orang saja itu boleh menginstal lebih dari 3 aplikasi. Jadi ini yang bahkan sempat terjadi adalah gali lubang tutup lubang untuk menutup cicilan pada akun pinjol yang sebelumnya. Jadi aturannya seperti apa Pak? Agar si peminjam ini juga dilindungi seperti itu. Jangan sampai Ya, dia satu akun itu daftar beberapa pinjol untuk gali lubang tutup lubang seperti itu, Pak. ya, betul ya. Pertama jumlahnya, jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing peminjam. Ya kalau mahasiswa, ibu rumah tangga atau orang yang sudah bekerja tentu harus berbeda begitu ya, karena tentu disesuaikan dengan latar belakang ekonomi ataupun tingkat pendapatan dia begitu. Yang kedua saya setuju untuk ada pembatasan. Nah, pembatasan ini memang sangat sulit kalau misalnya ya kita tidak dalam satu katakanlah klaster, misalnya P2P lending kita itu sekitar 112 sampai 115 saat ini yang legal begitu ya. Nah ini yang tidak terkoneksi antar data satu dengan data yang lain. Nah ini juga harusnya OJK mengatur. Misalnya ada 3 aplikasi atau 4 aplikasi itu database-nya tidak terkoneksi. Nah kalau dulu ada kita BI checking, semua bank melapor. Jadi bisa. Nah ini yang tidak terkoneksi. Nah ini yang saya kira harus diatur. Sehingga kalau dia sudah lebih dari 3 terdeteksi, ada early warning system. Nah ini yang belum dibangun mungkin ya. Dan yang ketiga adalah saya kira harus dibangun sistem early warning system yang kaitannya dengan di sini ada satgas investasi ataupun satgas untuk yang menangani pinjaman online sudah melihat kalau di samping yang legal, yang ilegal juga banyak. Ya ini yang seringkali mereka bisa mengakses lebih dari 3 atau 4. Nah gitu. Nah terakhir saya kira adalah terkait dengan munculnya pinjol yang muncul di web yang iklan mereka memang tidak ada pembatasan. Saya kira ini yang kemudian membuat orang tergiur untuk berusaha mencoba melakukan tadi ya gali lubang tutup lubang. Namun lagi-lagi saya kira memang yang berat adalah literasi. Literasi digital ini tidak ada sekolahnya, tidak ada ilmunya begitu. Saya kira memang mau tidak mau filosofi soal peminjaman untuk kebutuhan produktif itu menjadi bahan yang cukup penting terutama di pendidikan maupun di sekolah-sekolah termasuk juga terkait dengan katakan di apa di web-web ataupun di katakanlah di beberapa aplikasi yang saya kira dominan untuk menyebarkan literasi digital ini begitu. Pak Tauhid, jika tadi kita sudah membahasnya terkait dengan pengawasan terkait dengan akun agar tidak bisa pinjam ke beberapa aplikasi, lalu pengawasan seperti apa terhadap orang atau peminjam yang tentu itu kalau semisal ini kan banyak juga mahasiswa mungkin ya yang meminjam padahal dia tidak berpenghasilan, itu aturannya seperti apa? Karena kan bermodalkan KTP saja, Pak. Ya saya kira pertama begini, saya kira pertama ya ini kesatuan data ya, NIK itu kan menjadi dasar informasi awal ya, apakah 1 atau 2 orang itu terkoneksi dengan satu peminjam dengan peminjam lain begitu. Nah ini yang kemudian dan itu tentu saja harus dilindungi dengan undang-undang perlindungan data pribadi begitu ya, sehingga bukan menjadi market tapi menjadi koneksi dan itu memang harus OJK yang bisa mengawasi dengan masuknya kode NIK dalam sistem mereka begitu. Nah
Yang kedua adalah kita harus punya yang kita sebut sebagai preference ataupun credit scoring ya. Nah, ketika katakanlah seseorang minjam terus ada profiling dari credit scoring dengan beragam indikator atau variabel lifestyle dari masing-masing, apakah mereka mampu atau tidak, itu diterapkan begitu. Kalau misalnya dia ternyata tinggalnya di kosan, rumahnya orang tuanya tidak memenuhi syarat dan sebagainya, ya itu seharusnya tidak boleh begitu. Nah, ini yang kemudian tidak diterapkan secara menyeluruh terutama untuk konsumen yang memang sejatinya tidak mampu untuk membayar begitu ya. Nah, Pak Tauhid, terakhir ya soal pengawasan saya kira juga penting bahwa ya yang sudah masuk katakanlah yang kalau ilegal sudah ada Satgas Investasi, tapi pengawasan yang legal ini juga perlu begitu ya, karena saya kira memang mereka katakanlah yang tingkat bunganya tinggi juga harus diberikan sanksi. Ini banyak yang tidak rasional begitu. Jadi ini juga penting. Pengaturan bunga dan sebagainya itu menjadi indikator bahwa seseorang bisa terjebak dalam pinjaman online atau tidak begitu. Pak Tauhid, terakhir Pak Tauhid, ini apakah artinya menurut Pak Tauhid ini OJK terlalu kecil untuk mengatur pinjaman online, Pak? Ya, saya kira dengan situasi sekarang sebenarnya sudah diawasi ya dengan tadi ya. Tetapi sebenarnya dari segi regulasi memang kecepatan teknologi jauh lebih cepat daripada si regulasi begitu ya, sehingga proses pengawasan yang dilakukan EJK tidak bisa mengantisipasi perkembangan teknologi tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira kapasitas dengan tumbuhnya katakanlah jumlah pinjaman online yang customer ya puluhan juta orang itu memang nggak cukup dengan katakanlah jumlah OJK yang sangat terbatas, terutama yang menangani hal ini. Saya kira memang apa namanya ya perlu berbenah diri juga OJK dengan situasi perkembangan teknologi dan tingkat konsumsi yang tinggi terhadap pinjaman online ini begitu. Ya, Pak saya Tauhid, kira memang ada perubahan regulasi sangat penting. bagaimana dengan syarat bagi peminjam dan juga dari pinjol sendiri agar si peminjam ini tidak terjerat utang atau terlilit utang gitu? Untuk menghindari Yang aksi-aksi kriminal yang sebelumnya juga pernah terjadi. Ya, yang pertama saya kira memang apa namanya kualifikasi siapa yang bisa meminjam itu tidak apa namanya perlu ditambah. Bukan hanya foto dan sebagainya, ada surat persetujuan ya. Kalau dia masih belum punya penghasilan, maka orang tua wajib mendatangani surat kuasa dan sebagainya, termasuk katakanlah apa yang menjadi kolateralnya begitu. Ini kan soal jaminan begitu. Sehingga paling tidak ketika minjam ada sanksi sosial di sekelilingnya begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga kalau misalnya tidak terdeteksi maka saya kira memang bagi peminjam ini juga harus mekanisme tanggung renteng. Ini yang saya kira tanggung renteng apa keluarga dan sebagainya itu diberlakukan. Ini yang saya kira penting begitu. Nah, tapi yang terakhir adalah saya kira batasan ya, batasan penting terhadap jumlah peminjam. Kemudian karakteristik siapa yang boleh meminjam itu penting. Jadi tidak semua dibukakan akses begitu. Ini yang kemudian dijadikan rujukan begitu. Kalau misalnya tadi katakanlah mahasiswa tidak berpenghasilan, wah itu resiko kegagalan atau risiko bayarnya sangat tinggi. Karena mereka hanya mengandalkan uang kiriman bulanan dan itu tidak cukup. Apalagi kalau misalnya digunakan untuk investasi yang penuh resiko ya, atau untuk gambling yang penuh resiko. Nah, ini yang saya kira juga tidak bisa begitu. Baik, terima kasih Pak Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef. Sebetulnya tadi kami juga ingin mengundang OJK dengan AFPI juga untuk berbagi pandangan bersama Pak Tauhid, namun sayangnya masih belum ada waktu. Terima kasih kembali Pak Tauhid telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi.